فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 95 dari Akidah Imam Ar-Raziyain, dan masih kelanjutan dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayahrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan itu sebagaimana keluarnya biji, tapi bukan biji habbah tapi hibbah, biji apa itu, tauge atau yang semacam itu, di tempat aliran banjir. Ala tarawunaha takunu ilal hajari au ilas syajar. Apakah kalian tidak melihatnya bahwasanya sebagian dari benih-benih tadi itu menempel ke bebatuan setelah dibawa oleh air bah tadi, sebagian juga menempel ke pepohonan. Ma yakunu ilas syams usayfir wa ukhaydir, yang dia itu kemudian mencari cahaya matahari, dan ada yang warnanya kuning kecil, ada yang warnanya hijau kecil. Dulu di sekolah ada percobaan macam itu ya, yaitu menumbuhkan biji tauge itu, dan diberi apa istilahnya itu, diberi beberapa kamar dan diberi lubang, maka memang tahu-tahu dia akan bergerak ke arah cahaya, dan dia akan bengkok seperti bengkoknya pintu-pintu yang ada. Baik. Ini memang fitrah yang Allah takdirkan untuk tanaman, dia mencari cahaya matahari. Cuma yang tak terkena cahaya matahari dia cenderung kuning atau putih, seperti dalam riwayat yang lain. Yang jumpa matahari ya dia hijau, ma'ruf dalam sekolah itu ya, masalah klorofil itu ya. Wa ma yakunu minha ila dhil yakunu abyad. Sementara yang dia itu terus-menerus di dalam naungan, yaitu di bayang-bayang tak terkena matahari, maka dia jadi putih. Maka apa? Kurang subur. Faqalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'abil badiyah. Wahai Rasulullah, seakan-akan Anda dulu menggembala di perkampungan pedalaman. Memang hadis ini menyebabkan apa? Seakan-akan kita lihat langsung situasi setelah banjir, situasi tumbuhnya biji-bijian kecil tadi itu, benih-benih dan seterusnya. Dan Rasulullah memang apa? Seperti para Rasul yang lain, para nabi semuanya menggembala kambing. Pernah melihat yang seperti itu. Apalagi kalau di gurun-gurun di Yaman itu nampak setelah banjir begini. Sebelum banjir itu jalannya memang lebih rendah dari yang lain. Ketika ada banjir ya jalannya berubah jadi sungai. Nah, setelah itu di tepi-tepinya tumbuh benih-benih kecil-kecil dan seterusnya. Setelah 2-3 hari ya kita keluar cari kam'ah untuk mengobati mata, yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis di Sahih Muslim itu, kam'ah minal man wa ma'uha syifa'un lil ain. Dia termasuk dari man, termasuk dari kurnia Allah yang turun dari langit, dan airnya itu obat untuk mata. Ya, itu biasanya tumbuh 3 harian setelah hujan di gurun pasir atau di oasis. Qal fayakhrujuna kallu'lu. Mereka keluar dari sungai tadi seperti mutiara. Fi riqabihimul khawatim. Di leher mereka ada cop, ada suatu tanda. Ya'rifuhum ahlul jannah, yang dikenal oleh penduduk surga. Seperti dalam riwayat yang lain tertulis jahannamiyun, yang semula adalah di dalam neraka jahanam lalu dibebaskan. Haula'i utaqa'ullah, mereka adalah orang-orang yang Allah merdekakan. Alladzina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluh, yang mana mereka Allah masukkan ke dalam surga tanpa amalan yang mereka amalkan. Ya, kalau dengan amalan bahkan kita pun tak mampu masuk surga. Tetapi dengan rahmat Allah, amalan kita yang sedikit itu dihargai dan diizinkan masuk surga. Yang ini hanya memiliki sisa tauhid saja, tanpa amalan yang mereka amalkan, wala khairin qaddamuh, tanpa kebaikan yang mereka ajukan, mereka kerjakan. Summa yaqul, lalu Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga.
Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum. Apapun yang kalian lihat maka itu menjadi milik kalian. Nah, siapa di dunia yang memberikan seperti itu? Tak ada. Kita masuk ke apa itu mungkin pameran-pameran, cuma boleh lihat, kalau nak beli ya beli. Tapi tak ada yang apapun yang Anda lihat ambil aja free. Wah, ini hebat sekali. Tapi Allah Maha Dermawan. Baik. Fayaqulun rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Mereka mengatakan, padahal mereka adalah yang paling akhir masuk surga, wahai Rabb kami, engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan pada seorang pun di alam semesta. Mereka tak tahu yang lebih dulu, karena yang lebih dulu derajat atas itu bagaikan apa? Bagaikan kita melihat bintang. Oh, yang di atas jelas lebih indah, lebih hebat lagi. Sementara yang paling bawah itu seperti 10 kali raja di dunia. Ya jelas merasa, oh tak ada yang lebih hebat dari saya. Raja Brunei pun kalah lah. Kemudian fayaqul lakum indi afdalu min hadza. Allah berfirman, kalian akan mendapatkan dari sisiku yang lebih utama dari ini. Fayaqulun ya rabbana ayyu syai'in afdalu min hadza. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apa yang lebih utama dari ini? Fayaqul ridai, yaitu keridhaanku. Jelas ridha Allah lebih utama daripada seluruh harta benda. Kita tak mengatakan harta benda duniawi, ini sudah akhirat sudah. Itu pun harta benda ukhrawi pun tak sebanding dengan ridha Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, apapun akan diberikan. Bahkan yang kita tak tahu pun akan diberitahu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Allah yang memberitahu, mengingatkan, minta ini juga lah, minta ini juga. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Terkadang kita tak tahu minta apa lagi, macam sudah semua. Ternyata masih banyak yang kita belum pernah lihat kenikmatan itu. Allah yang beritahu, minta ini juga, minta ini juga. Fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kalau Bukhari dalam kitab Tauhid, dalam bab wujuhu yauma idzin nadhirah, ini menunjukkan Imam Bukhari memang akidahnya salafiyah, yaitu meyakini Allah Ta'ala dilihat dan yang lain-lain. Kitab Tauhid memang itu membahas sifat banyak sekali. Nah, tatkala Imam Al-Mizzi, beliau lebih tua dari Imam Ibnu Taimiyah, tapi beliau memilih mengikuti Ibnu Taimiyah. Beliau bertawassul untuk biar turun hujan dengan apa? Membaca Sahih Bukhari di bagian Kitab Tauhid. Tahu-tahu yang marah siapa? Orang-orang Asy'ariyah mengatakan, oh, dia menyindir kita nih. Padahal apa? Membacakan Sahih Bukhari. Yang salah berarti kalian kalau menyelisihi Nabi. Kenapa marah-marah? Akhirnya Imam Al-Mizzi masuk penjara. Padahal sekedar membacakan Sahih Bukhari bagian Kitab Tauhid agar Allah menurunkan hujan. Nah, begitu mendengar berita itu, Ibnu Taimiyah langsung marah. Langsung beliau masuk ke penjara, membebaskan Imam Al-Mizzi dengan tangan beliau. Sementara penjaga penjara hormat sama Syekhul Islam. Memang aneh, orang-orang ahlul bidah aneh-aneh. Nah, kalau Imam Muslim meriwayatkan dalam bab Ma'rifah Thariqir Ru'yah, mengetahui jalan untuk melihat Allah, dalam Kitabul Iman. Baik. Walaupun apa, Kitabul Iman ini dari Imam Muslim, babnya yang menyusun Imam An-Nawawi sesuai dengan hadis-hadis yang di situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa tursalul amanatu warrahim. Amanah dan kekerabatan akan dilepaskan. Fatakumani jambatai sirat yaminan wa shimala. Lalu mereka berdua, dua sifat ini yaitu amanah dan kekerabatan, berdiri di kedua tepi sirat, kanan dan kiri. Yaitu apa? Orang yang dia betul-betul menjaga amanah, terkait amanah harta atau amanah rahasia atau amanah yang lain-lain. Demikian pula menjaga kekerabatan, dia akan ditolong untuk tegak di atas sirat di dalam perjalanannya itu, tidak jatuh ke sana kemari. Fayamurru awwalukum kalbarq. Maka yang pertama kali dari kalian akan berlalu, akan melintas bagaikan kilat. Amalan sesuai perjalanan sesuai dengan jenis amalannya. Qultu bi abi anta wa ummi. Takdirnya apa? Ufdika, kata Syekhuna Ahmad Asy-Syami. Jadi bukan bersumpah demi ayah dan ibu, tetapi ayah dan ibu saya menjadi tebusan untuk Anda, wahai Rasulullah. Ayyu syai'in kamaril barq.
benda apa yang bergerak seperti petir, seperti kilat, laju sekali kecepatan cahaya. Qal alam tarau ilal barq, apakah kalian tidak melihat kepada kilat itu? Kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain, bagaimana dia mampu melintas dan kembali lagi seperti kedipan mata. Summa kamaririh, kemudian seperti lintasan angin. Summa kamarit toir, kemudian seperti lintasan burung. Wa kasyadir rijal, kalau riwayat ini seperti lelaki yang kuat ketika berlari. Dalam riwayat yang mana? Rihal, yaitu kendaraan. Tajri bihim a'maluhum, amalan mereka lah yang memperjalankan mereka. Jadi jangan dibayangkan, oh kalau gitu kita berlatih untuk melintasi tali macam orang sirkus itu. Oh, tak ada itu. Di hari kiamat yang berlaku amalannya, bukan latihan fisikal di dunia. Orang kafir pun tak mampu melintas. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dalam keadaan nabi kalian berdiri di atas sirat. Yaqul, Rabbi salim salim, wahai Rabbku selamatkanlah, selamatkanlah. Alal khilaf. Yang pertama menafsirkan, yaitu nabi sendiri berdoa minta keselamatan. Yang lain mengatakan tak. Tapi maksudnya di sini Nabi memberikan syafaat kepada umat yang tengah melintas, yaitu selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Thayyib. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga amalan para hamba itu melemah. Yang kualiti tinggi-tinggi sudah lewat, tinggal yang lemah-lemah, yang lembek-lembek, yang jalannya itu sangat lambat. Ini makna ta'jiz di sini. Jelas para hamba yang terdahulu sudah selesai, sudah di depan pintu surga. Tapi ini para hamba yang berikutnya amalannya sudah semakin buruk. Tayyib. Karena apa? Mungkin lambat untuk memenuhi seruan dan seterusnya. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati usayra illa zahfa. Sehingga datang seseorang, di sini rajul boleh jadi laki-laki. Tayyib. Maka dia tak mampu melintas kecuali dengan merangkak. Merangkak itu betul bahasanya sama kan? Zahfa, yaitu apa? Dengan dada. Padahal dia merangkak di atas apa? Merayap ya, zahf, merayap ya. Dengan dada, dengan perut. Padahal talinya itu kalau dikatakan tali, dia lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Gimana melintas di atas tali yang seperti itu, jembatan yang seperti itu? Jelas berdarah-darah itu, naudzubillah. Allahul musta'an. Tapi kalau ingin selamat memang harus lewat sampai ke tepian sirat, di mulut neraka yang sebelah sana, naudzubillah. Entah berapa tahun untuk melintas itu. Qal wa fi hafatai sirat kalalib. Ini masih ada cabaran yang lain lagi. Dan di kedua tepi sirat, kanan kiri, itu ada kalub, ada cakar-cakar yang melengkung. Mu'allaqatun, dia tergantung-gantung. Ma'murah, diperintahkan bi akhdhi man umirat bih, untuk mengambil orang yang mana cakar tadi diperintahkan untuk menyambarnya. Allahul musta'an. Famahdusun najin, ada yang tercakar namun dia selamat, luka-luka tapi masih mampu tegak di atas sirat. Wa makdusun finnar, ada juga yang tertelungkup di dalam neraka. Allahul musta'an. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih, demi zat yang mana jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa, sesungguhnya jurang neraka jahanam itu adalah 70 tahun perjalanan jatuhnya. Kita kalau jatuh dari atas bumbung ke tanah paling tak sampai semenit ya, semenit. Mungkin apa? Sesaat saja sudah sampai, itu pun kaki sudah sakit-sakit sudah. Ya, ini yang 70 tahun sampai ke sana jadi apa? Naudzubillah. Itu pun sepanjang perjalanannya banyak letupan-letupan api. Mau jadi apa setelah sampai di bawah? Naudzubillah. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala anna sirata jisrun mamdudun ala jahannam. Para ulama bersepakat bahwasanya sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas jahanam, menyelisihi pendapat orang-orang apa? Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan jembatan ini maknawi saja, bukan betul-betul ada. Tak, bahkan ulama telah sepakat sesuai dengan dalil, betul-betul dia adalah jisr, jembatan yang hakiki yang terbentang di atas neraka jahanam. Yajuzu alaihil ibad, yajuz yujawis, melampaui, berlalu
berlalu di atasnya para hamba biqadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Allahul musta'an. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Wa annahum yatafawatuna fi sur'ati wal ibta. Dan para ulama bersepakat bahwasanya para hamba mereka bertingkat-tingkat, berbeza-beza dalam masalah kelajuan dan kelambatannya, ala qadri dzalik, sesuai dengan kadar amalannya itu, amalan di dunia. Selesai dari risalatun ila ahli sabr. Fal jaza min jinsil amal, maka balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Anna murural insani ala siratil hissi, bahwasanya berlalunya manusia di atas sirat yang hissi, yaitu yang bersifat fisikal di akhirat nanti, baina dhahranai jahannamil akhirah, gitu berarti ya, mudah-mudahan ilahi ya. Di antara permukaan jahannam di akhirat itu, huwa ala hasabi jawazihi musiratal ma'nawi, itu sesuai dengan perlintasan mereka di atas sirat yang maknawi, jalan yang lurus yang di hadapan kita di dunia ini. Baina dhahranai biharil mihani fid dunya, di antara lautan ujian di dunia. Ini sirat. Ada yang ikut sirat, ada yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna masyahum ala sirati fi sur'ati wal buta, sesungguhnya perjalanan mereka di atas sirat dari sisi kelajuan dan kelambatannya, bihasabi sur'ati sairihim wa buta'ih. Oh alam, ini kurang mem sepertinya ya. Sairihim wa buta'ihim dohirnya kan, sesuai dengan kelajuan dan kelambatan mereka, ala siratillahil mustaqimi fid dunya, di atas jalan Allah yang lurus di dunia. Fa asra'uhum sayran huna asra'uhum hunak, maka orang yang paling cepat perlintasannya di sini, dia menjadi paling cepat di sana. Wa abta'uhum huna abta'uhum hunak, orang yang paling lambat di sini, maka dia akan paling lambat juga nanti di sana. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, berdirinya para hamba di hari kiamat itu seperti berdirinya para hamba di hadapan Allah ketika sholat. Yang malas sholat, nah nanti lihat sendiri bagaimana dia berdiri di hari kiamat, mungkin lebih lama, bahkan mungkin terbalik, kepalanya di bawah, dan seterusnya. Na'udzubillah. Balasan sesuai amalan. Wa asyadduhum sabatan ala siratil mustaqimi huna asbatuhum huna, orang yang paling kukuh di atas siratil mustaqim di sini, dia adalah orang yang paling kukuh di sana. Tidak malah ke kanan ke kiri, bahkan apa? Terlempar karena sambaran cakar-cakar besi tadi. Naudzubillah. Wa man khatafathu kalalibu syahawati wasyubuhat, orang yang disambar oleh cakar-cakar besi, syubuhat dan syahwat, wal bid'ahil mudillah, dan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Huna di sini khatafathul kalalibul lati ka'annaha syauku sa'dan hunat, dia akan disambar oleh cakar-cakar besi yang dia itu bagaikan duri sa'dan di sana. Wa yakunu ta'siru kalalibi syahawati wasyubuhati wal bid'ah fihi hahuna, jadilah pengaruh atau kesan cakar-cakar syubuhat dan syahwat juga bid'ah-bid'ah di atas sirat di sini. Apa itu? Yaitu seperti itu, akhirnya gitu ya. Fanajin musallam, ada yang dia itu selamat dan diselamatkan. Wa mahdusun musallam, ada juga yang tercakar tapi tetap diselamatkan. Wa muhardal, dan ada yang terjatuh. Muqatta'un bil kalalib, yaitu dia terpotong-potong oleh cakar-cakar tadi. Mukardasun finnar, jatuh bertumpuk-tumpuk di dalam neraka. Mukardas yaitu bertumpuk-tumpuk. Kama as-sarafihim tilkal kalalibu fid dunya, sebagaimana cakar-cakar tadi berkesan pada mereka di dunia. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu itu sama sekali tidak menzalimi para hambanya.
Selesai dari Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Ilahuna wallahu a'lam.